Di dunia ini, banyak orang menyukai konflik dan beranggapan bahwa tidak ada konflik, maka hidup terasa hampa. Walau sebenarnya tidak juga. Hai, selamat datang di video ini. Sebelum kita membahas video ini lebih dalam, perkenalkan nama saya Elgiven dengan NIM H1A1-20036 dan sekarang berkuliah di Universitas Jambi dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Video ini merupakan penugasan ujian tengah semester dengan mata kuliah Konflik dan Resolusi. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak M. Yusuf. Nah, kita akan memulai pada apa sih konflik itu? Kalau kita pikirkan, konflik pada umumnya merupakan adanya pihak pro dan kontra yang bertikai. Nah, ya memang hal itu benar. Namun, menurut para ahli seperti Pruitt dan Rubin, konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau perceived divergence of interest, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Berarti konflik itu melihat perbedaan persepsi orang atau aspirasinya tidak tercapai secara baik. Nah, dari sinilah kita akan masuk materi konflik ini, di mana di sini saya akan membagikan 4 materi. Yaitu yang pertama merupakan bentuk konflik dan jenis konflik, lalu kedua adalah aktor konflik, penyebab konflik dan dampak konflik, yang ketiga adalah dinamika konflik dan konflik kebijakan, dan keempat adalah pohon konflik. Nah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu bentuk dan jenis konflik. Kita melihat banyak sekali konflik pada hari ini. Bisa ada di dunia seperti tragedi konflik Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum selesai sama sekali. Lalu di negara kita sendiri di Indonesia, di mana ada konflik kepentingan antara harga minyak BBM dari pemerintah kepada masyarakat, bahkan sampai di diri kita sendiri itu ada konflik, seperti konflik batin ataupun konflik keputusan dalam mengambil sesuatu saran atau hal-hal yang lain. Nah, pasti akan banyak bentuk dan jenis dari konflik itu sendiri. Namun, secara umum, bentuk konflik itu ada 2, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Nah, konflik horizontal itu merupakan konflik yang dibentuk atas kelompok masyarakat di suatu komunitas dalam suatu negara. Konflik ini bisa terjadi karena sara atau suku, agama, dan ras, dan kepentingan lainnya seperti etnisitas dan nilai sara itu sendiri juga. Contohnya itu seperti tawuran antar anak sekolahan yang kadang bisa jadi permasalahannya itu sepele, seperti pacar direbut atau kalah taruhan, atau bisa jadi juga perebutan kekuasaan wilayah dan hal yang lain selainnya. Lalu ada konflik vertikal, di mana konflik ini terjadi karena adanya suatu kekuasaan terhadap yang dikuasai, atau bisa juga yang memerintah dengan diperintah, dan antar beberapa kelas masyarakat. Contohnya yang bisa kita ambil dari sisi sepak bola, di mana konflik antara pemilik Manchester United dengan fans klubnya, di mana pemiliknya itu menaruh beban utang kepada klub dan pemiliknya mengambil keuntungan klub untuk dirinya sendiri. Lalu ada 4 jenis konflik, yaitu konflik sosial yang merupakan perbedaan strata sosial dalam masyarakat, konflik politik yaitu persaingan perebutan kekuasaan, konflik ekonomi yaitu perebutan sumber daya ekonomi, dan konflik budaya yaitu perbedaan pendidikan, norma, dan nilai pada masyarakat. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam materi kedua, yaitu aktor konflik, penyebab konflik, dan dampak konflik. Aktor konflik merupakan orang ataupun instansi yang melakukan ataupun dirugikan dalam konflik tersebut. Aktor konflik ini bisa terbagi di dalam pemerintah, instansi dalam pemerintah termasuk bagian keamanan, perusahaan, masyarakat, dan intervensi pihak ketiga seperti NGO atau non-government organization. Contohnya seperti dalam kasus konflik PT TPL dengan masyarakat adat Siborong di Sumatera Utara, di mana aktor yang terlibat dalam kasus ini merupakan perusahaan sebagai aktor utama dalam permasalahan ini, lalu ada pemerintah sebagai aktor campuran, di mana pemerintah yang pada awalnya sebagai pemberian izin PT TPL ini
lalu menjadi penengah dalam masalah konflik ini. Setelah itu ada aparat keamanan selaku aktor pengamanan kawasan PT tersebut yang juga termasuk permasalahan di dalam PT ini. Lalu masyarakat di sini sebagai aktor yang dirugikan dalam konflik ini, dan NGO sebagai non-government organization juga ikut sebagai aktor intervensi ketiga, di mana NGO ini masuk dalam konflik ini dan membantu beserta mendukung masyarakat dalam permasalahan konflik tersebut. Lalu ada penyebab konflik dan dampak konflik, di mana penyebab konflik merupakan akar dari konflik itu terjadi, dan dampak konflik merupakan kerugian-kerugian yang telah terjadi setelah adanya konflik. Dampak konflik ini bisa dengan kerugian material, korban jiwa, barang, ataupun hal yang lainnya. Contohnya lagi, kita bisa mengambil konflik PT TPL yang tadi, di mana penyebab terjadi akibat pemerintah memberikan izin kepada PT TPL, sehingga dari sinilah mulai terjadi konflik antara PT tersebut dengan masyarakat. Nah, dampak yang terasa akan terjadi pada masyarakat, di mana masyarakat kehilangan material seperti sawahnya diambil oleh PT tersebut, habis itu korban jiwa juga datang, di mana PT tersebut memberikan akses jalan yang berakibatkan longsor, dan juga adanya penangkapan secara misterius kepada perusahaan akibat tidak maunya adanya PT tersebut di daerah mereka. Lalu kita masuk dalam dinamika konflik dan konflik kebijakan. Dinamika konflik merupakan perkembangan dari suatu konflik yang sedang terjadi, dimulai dari pra-konflik, konfrontasi, puncak konflik, dan pasca konflik. Dengan kata lain, dinamika konflik merupakan fase-fase dari konflik sosial. Contohnya yang bisa diambil merupakan dinamika konflik sosial dengan klaim tanah antara kedua suku, di mana akar konfliknya dimulai dari sejarah karena tidak jelasnya batas pertanahan antara tetua kedua suku, lalu mulai mengklaim tanah tersebut seiring bertambahnya penduduk, dan mencapai puncaknya ketika satu suku tersebut tidak menerima dan membakar semua lahan yang ada di klaim tersebut. Dan setelah konflik itu terjadi, hubungan antara kedua suku itu merenggang dengan hubungan sosialnya dan mengalami kerugian baik secara barang, waktu, dan tenaga. Lalu terdapat konflik kebijakan, yang merupakan kebijakan yang diambil mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi dari kebijakan tersebut menjadi penyebab dalam sebuah konflik. Contoh yang bisa diambil adalah kebijakan daerah otonomi baru atau DOB yang dialami Papua saat ini, di mana pemerintah mengimplementasikan kebijakan daerah otonomi baru untuk Papua, di mana hal ini menjadikan konflik, dikarenakan beberapa masyarakat Papua tidak menginginkan adanya kebijakan tersebut. Lalu yang terakhir adalah pohon konflik, yang merupakan analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu suatu konflik dengan cara mengidentifikasikan 3 hal, yaitu inti suatu masalah, mengetahui sebab awal terjadinya konflik, dan dampak yang muncul akibat dari konflik yang terjadi. Contohnya seperti gambar ini, di mana akarnya merupakan faktor-faktor penyebab konflik. Bagian batangnya merupakan isu dari konflik itu sendiri, setelah itu cabangnya merupakan akibat dari konflik, dan bagian setelah cabang merupakan respon atau aksi dari konflik itu sendiri. Dan pohon kecil yang di sebelahnya merupakan pihak yang diuntungkan dalam konflik tersebut. Baiklah, itulah semua isi dari materi konflik ini. Kita dapat mengetahui bagaimana bentuk dan jenis konflik, lalu juga siapa aktor konflik, apa penyebab dan dampak konflik, bagaimana terjadinya dinamika konflik, beserta konflik kebijakan, dan bagaimana cara pohon konflik itu dibuat. Semoga video ini dapat menjadi bahan yang baik untuk dipelajari bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.